Sejarah peminatan kelas 11, Revolusi Besar Dunia dan pengaruhnya bagi dunia. Revolusi. Menurut KBBI, revolusi adalah perubahan besar yang mendasar pada suatu bidang kehidupan. Menurut Kunchoronningrat, revolusi merupakan usaha untuk dapat hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Menurut Sarjono Sukanto, revolusi adalah bentuk perubahan sosial. Perencanaan biasanya bertujuan untuk perubahan sosial, perubahannya diarahkan dan didasarkan atau planning sosial. Revolusi besar dunia. Pertama ada revolusi Amerika, kedua revolusi Prancis, ketiga revolusi Cina, keempat revolusi Rusia, dan kelima adalah revolusi Indonesia. Pertama kita membahas tentang revolusi Amerika. Sebab dari revolusi Amerika adalah kolonialisme yang ada di benua Amerika diduduki oleh Inggris dan Prancis. Sehingga pada tahun 1763 terjadi pertempuran antara Inggris dan Prancis untuk merebutkan wilayah jajahan di Amerika. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Inggris, yang membuat seluruh benua Amerika dikuasai oleh Inggris. Inggris pun membuat satu kebijakan untuk memonopoli pasar dan menerapkan pajak kepada teh dan gula. Pada 1773 terjadi satu peristiwa yaitu The Boston Tea Party. Satu peristiwa aksi protes orang-orang asli Amerika dan para koloni Inggris pada sistem penjajahan yang dilakukan pemerintah Inggris. Semenjak itu mulailah perang antara koloni Inggris dibantu dengan orang asli Amerika dan pemerintah Inggris. Selanjutnya, pada 4 Juli 1776, Amerika memproklamasikan kemerdekaan mereka menjadi negara yang merdeka dan bebas dari jajahan Inggris. Pada tahun 1781, pemerintahan Inggris menyatakan menyerah dan menandatangani perjanjian damai dengan Amerika. Selanjutnya, Revolusi Prancis. Sebab dari Revolusi Prancis adalah Prancis merupakan salah satu koloni dari Inggris di Amerika. Setelah pertempuran antara koloni Inggris dan pemerintah Inggris di Amerika, berdampak pula pada negara Prancis yang ikut mengalami kerugian besar akibat perang tersebut. Untuk memulihkan keadaan ekonomi, pemerintahan Prancis di bawah Louis ke-16 membuat kebijakan pajak yang berdasarkan pada kelas sosial, yaitu pertama, golongan raja dan bangsawan, kedua, golongan tuan tanah dan pemuka agama, yang ketiga yaitu rakyat biasa. Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat golongan 3 dengan para bangsawan dan tuan tanah pada golongan 1 dan 2 tidaklah seimbang, sehingga menyengsarakan rakyat Prancis. Protes mulai terjadi pada Juli 1789 berupa penjarahan, perampokan, dan pembakaran kota. Dilanjutkan dengan penjara Bastille untuk mendapatkan senjata dan melepaskan tawanan rakyat yang menentang pemerintah. Semboyan dari Revolusi Prancis adalah liberté, égalité, dan fraternité, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Raja Louis berhasil diturunkan dari tahta dan mengganti bentuk negara menjadi republik. Para pemimpin revolusi membuat satu bentuk hukuman bagi rakyat dan siapapun yang membela raja dengan hukuman guillotine atau hukum pancung. Salah satu korban dari guillotine ini adalah Raja Louis ke-16 beserta istrinya dan juga 40.000 rakyat Prancis. Ketiga, Revolusi Cina. Faktor-faktor revolusi Cina adalah pertama, pemerintahan Manchu yang diktator. Kedua, Cina kalah dari Jepang. Ketiga, korupsi dan pemborosan uang negara. Keempat, munculnya kaum intelektual Cina. Kelima, pola pikir modern, paham demokratis dan nasionalisme. Proses revolusi Cina.
Gerakan revolusi pertama kali dicetuskan oleh Yuan Shikai yang menjadi presiden pertama dari Cina. Namun sikapnya masih sangat diktator sehingga memecah belah rakyat dalam beberapa kelompok. Munculnya imperialisme Eropa dan Jepang dan masuknya paham baru membentuk partai nasionalis yang dipelopori oleh Sun Yat-sen. Di sisi lain, muncul pula revolusi petani yang beraliran komunis oleh Mao Zedong. Pada 11 Oktober 1911, Dr. Sun Yat-sen berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mengambil alih pemerintahan dengan bentuk baru yaitu Republik Cina. Revolusi Rusia. Latar belakang dari Revolusi Rusia, ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II yang reaksioner, menolak perubahan dan tidak berpihak pada rakyat, serta kekalahan Rusia pada beberapa perang yang melibatkan 15 juta rakyat Rusia mengalami kelaparan karena kegiatan industri dan pertanian terhambat. Pencetus dari Revolusi Rusia. Peristiwa Minggu Berdarah pada tahun 1905 memakan korban sebanyak 1.000 orang karena penembakan tentara dan rakyat sipil oleh dua kelompok yang berselisih paham, antara kelompok liberal, konstitusi demokratis, kerajaan dengan undang-undang, dan kelompok sosial, susunan masyarakat sosialis dengan pemerintahan yang modern. Proses revolusi. Pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917, Tsar Nicholas II memindahkan tugas dengan bantuan golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik atau komunis, sehingga terbentuklah pemerintahan sementara oleh kaum liberal yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Pada Oktober 1917, di bawah pemimpin Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin, Partai Bolshevik menurunkan Kerensky dan menjadikan titik awal berkuasanya kaum komunis di Rusia. Pada 1922, Lenin mendirikan Republik Uni Soviet yang beranggotakan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Federasi Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Federasi Soviet Belarusia. Revolusi Indonesia. Latar belakang dari Revolusi Indonesia adalah setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum lepas sepenuhnya dari penjajahan. Karena pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu yang memboncengi Nika mulai masuk ke Indonesia untuk kembali menjajah Indonesia dan menimbulkan konflik antara rakyat Indonesia dan tentara sekutu. Proses revolusi. Masuknya kembali sekutu dengan tentara Afnai mengancam kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan, sehingga rakyat, TKR, dan pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama, pertempuran di berbagai wilayah Indonesia antara rakyat dan TKR melawan tentara sekutu, yaitu ada di pertempuran Surabaya, pertempuran di Semarang atau Ambarawa, dan pertempuran di Bandung. Pemerintah Indonesia juga melakukan perjuangan secara diplomatis dengan melakukan berbagai perundingan dan perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, hingga Konferensi Meja Bundar. Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Apabila dari kalian ada yang kurang jelas mengenai materi, kalian dipersilahkan untuk bertanya pada kolom komentar ataupun PC langsung kepada Ibu Monika. Baiklah, untuk itu saya akhiri pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.